Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, menikmati perjalanan dari liburan selama 4 hari di Jogja. Saat ini kami di jalan tol Cirebon menuju ke Cikampek. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, hari ini kita bisa melanjutkan diskusi tentang pemahaman dan implementasi ISO 17025 sambil kita menikmati suasana jalan tol. Di latar belakang Bapak Ibu bisa melihat pemandangan tol Cirebon Cikampek. Hari ini kita coba berdiskusi tentang persyaratan general ISO 17025 di klausul 4. Sebagaimana kita telah pahami bahwa struktur ISO 17025 ada 8 struktur. Yang pertama yaitu tentang scope atau ruang lingkup. Yang kedua rujukan dari ISO 17025. Yang ketiga adalah terminologi dan definisi. Yang keempat persyaratan general. Yang kelima persyaratan struktural. Yang keenam persyaratan sumber daya. Yang ketujuh persyaratan proses, dan yang kedelapan persyaratan manajemen. Nah Bapak Ibu sekalian, di video singkat ini kita coba berdiskusi tentang klausul 4, yaitu tentang persyaratan general atau persyaratan umum, terdiri atas persyaratan tentang ketidakberpihakan, dan yang kedua persyaratan tentang kerahasiaan informasi. Bagaimana telah kita pahami bahwa di dalam laboratorium kita harus bekerja secara objektif, tidak berpihak. Kemudian laboratorium berkomitmen untuk bekerja secara objektif dan berkomitmen atau bertanggung jawab tentang ketidakberpihakan. Nah, yang lebih penting Bapak Ibu sekalian, di dalam implementasi tentang ketidakberpihakan ini, laboratorium diminta untuk mengidentifikasi resiko ketidakberpihakan. Jadi, resiko ketidakberpihakan personil di dalam melayani pelanggan, kita identifikasi sejauh mana penyimpangannya. Kemudian, jika ditemukan hal-hal yang mencurigakan, maka manajemen laboratorium wajib untuk melakukan mitigasi, meminimalkan ketidakberpihakan. Nah, ini Bapak Ibu sekalian yang berkaitan dengan klausul 4.1 ketidakberpihakan. Berkomitmen untuk tidak berpihak, bertanggung jawab, kemudian mengidentifikasi resiko ketidakberpihakan. Nah, tentang ketidakberpihakan ini sebagaimana biasanya ya, kita pertama kali menyusun kebijakan tentang ketidakberpihakan, kemudian kita menyusun prosedur ketidakberpihakan, kemudian kita membuat formulir-formulir tentang ketidakberpihakan. Apa saja formulirnya? Antara lain adalah formulir tentang kesediaan semua personel untuk tidak berpihak. Nah, ini ditandatangani oleh setiap personel. Bisa ditandatangani tanpa materai cukup atau dengan materai. Beberapa laboratorium cenderung memilih ditandatangani di atas materai. Jadi kesediaan personil untuk tidak berpihak. Kemudian formulir berikutnya adalah formulir tentang identifikasi resiko ketidakberpihakan. Nah, di dalamnya sudah ada beberapa item yang berkaitan dengan ketidakberpihakan. Nah, ini Bapak Ibu sekalian yang berkaitan dengan klausul 4.1. Bagaimana dengan klausul 4.2, yaitu tentang kerahasiaan informasi. Nah, di dalam kerahasiaan informasi ya kita diminta untuk melindungi rahasia informasi tentang pelanggan. Apa saja yang perlu kita lindungi? Paling tidak ada 3 yang perlu kita lindungi. Yang pertama adalah tentang identitas pelanggan. Yang kedua tentang identitas sampel uji mereka. Yang ketiga tentang hasil ujinya. Nah, wajib kita lindungi atau wajib kita rahasiakan
Tetapi Bapak Ibu sekalian, ada perkecualian. Jika pelanggan tidak keberatan untuk kita informasikan kepada pihak lain, maka boleh saja kita informasikan kepada pihak lain. Atau yang kedua, perkecualian yang kedua, jika dilindungi oleh undang-undang. Misalnya undang-undang mengharuskan kita menjadi saksi ahli di pengadilan, maka informasi-informasi tentang pelanggan, informasi tentang sampelnya, dan informasi tentang hasil ujinya boleh disampaikan di forum umum secara terbuka. Nah, sebagaimana halnya di persyaratan ketidakberpihakan, kita juga perlu atau harus membuat kebijakan tentang kerahasiaan informasi, kemudian membuat prosedur tentang kerahasiaan informasi, dan yang ketiga, membuat formulir-formulir yang berkaitan dengan kerahasiaan informasi. Formulir yang perlu kita buat antara lain adalah formulir tentang kesediaan semua personil untuk melindungi rahasia informasi tentang pelanggan. Yang kami ulangi lagi bahwa ada 3 yang fundamental yang wajib kita lindungi. Yang pertama tentang identitas pelanggan, yang kedua tentang identitas sampel ujinya, yang ketiga tentang hasil ujinya, rekaman-rekaman hasil ujinya, baik rekaman dalam bentuk hard copy maupun rekaman dalam bentuk electronic file. Nah, Bapak Ibu sekalian, di video singkat ini ketidakberpihakan dan kerahasiaan informasi menjadi hal yang sangat fundamental di dalam kita melayani pelanggan. Sebab sekali lagi kita mengingatkan video sebelumnya bahwa ISO 17025 adalah bagian daripada instrumen bisnis, di dalamnya termasuk regulasi, sehingga sangat masuk akal kalau nilai-nilai objektivitas, ketidakberpihakan atau impartiality termasuk kerahasiaan informasi perlu kita perhatikan dengan baik. Nah, biasanya Bapak Ibu sekalian, pada waktu pelaksanaan asesmen, tim asesor dadikan menanyakan mana prosedur tentang ketidakberpihakan, mana prosedur tentang kerahasiaan informasi, mana formulir-formulir tentang ketidakberpihakan. Tunjukkan kepada saya formulir-formulir tentang kerahasiaan informasi, kemudian tunjukkan kepada saya mana identifikasi risiko tentang ketidakberpihakan dan identifikasi risiko terhadap kerahasiaan informasi, melindungi kerahasiaan informasi. Demikian Bapak Ibu sekalian, bincang-bincang singkat kita tentang persyaratan general atau persyaratan umum ISO 17025 tahun 2017 yang berkaitan dengan ketidakberpihakan dan kerahasiaan informasi. Selamat berlibur, mudah-mudahan tahun 2024 nanti Bapak Ibu sekalian sukses mendapatkan kesuksesan dalam berbisnis dan kesuksesan dalam kehidupan dunia dan akhirat. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Tetap semangat, jadikan penerapan sistem mutu bermanfaat bagi kehidupan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.